Setelah proses instalasi selesai dan Anda melakukan proses perpanjangan, banyak sekali terjadi masalah di dalamnya. Saya mendapat banyak input dari para user terkait dengan error-error yang terjadi selama proses perpanjangan SIM secara online. Apa saja error-errornya, analisisnya, dan juga solusinya. Saya Tanakung Priyanto akan membahas di video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video tutorial Digital Korlantas. Jadi ceritanya, saya sudah upload beberapa video dari tutorial how to-nya dari A sampai Z. Dan alhamdulillah dari situ saya mendapatkan respon yang cukup banyak dari para pengguna. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Kebetulan waktu itu saya cuma menemui beberapa error saja, tapi ternyata di lapangan banyak sekali teman-teman yang menemukan errornya. Jadi pada video ini saya akan bahas error-error tersebut. Jadi pertama, error yang terjadi ini di aplikasi Digital Korlantas, kemudian yang kedua di Ericas, dan nanti ketiga ini tips aja untuk yang FC. Baik, teman-teman, langsung saja untuk yang pertama, yaitu Digital Korlantas. Pertanyaan ini saya dapatkan dari user yang berada di Qatar. User ini dia tidak ada nomor Indonesia. Apakah bisa melakukan registrasi di Digital Korlantas? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi kita harus punya nomor Indonesia. Solusinya gimana? Solusinya ya kita harus beli nomor Indonesia. Bisa pakai saudara kita yang di Indonesia untuk mendapatkan OTP-nya. Nanti setelah dapat OTP kita bisa langsung login di sistem. Itu ya solusinya ya untuk yang pertama, clear. Terus yang kedua, tidak bisa install aplikasi Digital Korlantas di luar negeri. Kemungkinan ini terjadi karena email ID-nya itu country-nya atau negaranya itu luar negeri. Kayak saya ada satu email yang country-nya di Bahrain. Jadi saya tidak bisa install aplikasi Digital Korlantas karena ini by region tidak masuk di Indonesia. Solusinya gimana? Solusinya bikin email baru dengan country Indonesia. Nah, ketika kita pakai email baru yang country-nya Indonesia, itu bisa install. Oke, selanjutnya yaitu mengapa status transaksi saya selalu berada di 50%, bahkan sudah 3 minggu belum kelar. Ya, sebelum saya analisis, saya akan jelaskan apa saja status yang ada di Digital Korlantas ini. Ini saya dapatkan di website resminya Digital Korlantas. Jadi sebenarnya ada 5 status Digital Korlantas itu. Pertama yaitu proses registrasi. Ini statusnya 20%. Begitu kita selesai upload data-data yang dibutuhkan, kemudian kita memilih satpas, kemudian memilih metode pengiriman atau pengambilan, terus mengisi rekening pengembalian sampai selesai itu proses, itu 20% dulu. Oke. Kemudian ada proses pembayaran selesai, itu langsung naik ke 40%. Begitu 40% selesai, masuk ke step selanjutnya yaitu diproses. Ini masuk proses 50%. Artinya dia menunggu antrian di 50% itu, menunggu antrian petugas di masing-masing satpas untuk melakukan verifikasi atas data yang kita upload di Digital Korlantas. Nah, ini masalahnya. Ada beberapa satpas yang antrian atau permintaan upload data atau permintaan perpanjangan SIM-nya itu cukup banyak, seperti Satpas Daan Mogot atau Satpas Korlantas Daan Mogot dan Satpas Jombang Polda Jatim. Saya tahu kenapa, karena saya waktu itu kirim email langsung ke ke Korlantasnya dan dapat balasan bahwa saat ini load cukup tinggi di 2 satpas ini. Jadi ya bagi Anda yang sudah terlanjur untuk memilih 2 satpas ini, harap bersabar saja. Karena di situ sudah dijelaskan bahwa selama data yang kita upload benar, itu akan diproses. Oke, jadi pastikan sebelum Anda proses upload data seperti SIM, KTP, foto, pas foto, dan tanda tangan di atas kertas putih, itu harus bagus kualitas fotonya. Dan juga resolusi khusus untuk foto diri, kita harus background biru, nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh pakai patches atau penutup kepala lain. Itu harus jelas dengan resolusi yang sudah tertera di video saya sebelumnya. Itu mutlak harus sama persis, kalau nggak ditolak.
ada juga yang ditolak soalnya. Kalau ditolak gimana Mas? Kalau ditolak itu nanti akan dikembalikan dana kita selang sebulan, tapi dipotong biaya administrasi 10.000 dan biaya tes psikologi ya. Oke, jadi tadi kembali lagi ke 150%. 150% berarti menunggu verifikasi secara manual. Anda harus bersabar menunggu itu. Berita baiknya adalah saat ini sudah banyak sekali satpas yang sudah siap untuk melakukan proses perpanjangan SIM. Kemarin saya sudah upload video, silahkan disimak videonya. Ada Jateng itu sudah ada 4, di Jatim juga sudah ada 4, Jabar juga sudah ada. Jadi silahkan pilih, banyak sekali, bahkan sampai NTB, NTT, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan juga sudah ada satpas itu. Jadi pilihannya cukup banyak. Insya Allah itu akan membantu kita dalam percepatan proses perpanjangan. Dan jangan khawatir, nanti kedepannya akan semakin banyak lagi. Lanjut, progres selanjutnya tadi 50%, setelah selesai diverifikasi maka akan naik ke 60%, yaitu diproses cetak atau sedang dikemas. Nah, setelah proses cetak dikemas selesai, naik ke 80% dan dokumen dikirimkan sampai kita terima jadi 100%. Nah, teman-teman yang ada kendala di situ bisa chat di bawah, nanti kita bisa diskusi di bawah. Dan kalau ada progres update terbaru setelah saya publish video ini, kita bisa diskusi juga, karena saya terima kasih kemarin ada masukan banyak dari teman-teman terkait dengan isu-isu terbaru dan solusinya. Oke, pertanyaan selanjutnya, nama penerima tidak sama dengan nama di SIM. Artinya waktu kita mengisikan siapa yang terima SIM kita, apakah bisa diproses ketika namanya beda? Bisa jawabannya. Jadi silahkan saja, misalkan kayak saya tinggal di luar negeri, jadi proses itu saya kirim ke rumah saudara gitu bisa, nggak masalah. Lanjut, foto SIM dan KTP harus sesuai dengan resolusi yang ada di KTP dan SIM. Apakah sama, harus pakai resolusi tertentu seperti foto diri? Tidak jawabannya. Yang harus pakai resolusi 640 x 400 sekian itu adalah foto diri dengan background biru. Untuk foto KTP dan foto SIM tidak perlu pakai resolusi tertentu, as long as dia terang, gambarnya bagus. Nah, itu sudah diterima. Punya saya sendiri, saya tidak melakukan editing untuk foto KTP dan juga SIM, dan juga tanda tangan di atas kertas putih. Jadi tidak ada masalah. Kemudian gagal di proses pembayaran, tidak muncul di virtual account. Nah, ini kejadian di salah satu user, tapi ternyata dia gagal pembayaran, tapi saldonya sudah kepotong. Nah, pas dites, cek di statusnya udah 40%. Jadi sebenarnya walaupun ada pesan gagal, mungkin saat itu ada error di si aplikasinya. Kemudian muncul, saya minta buat ngecek di transaksinya, progresnya muncul 40, artinya apa? Itu diproses. Jadi proses pembayaran sebenarnya berhasil, tapi mungkin ada pesan yang mismatch gitu, jadi error, jadi kayak error gitu kesannya. Padahal saldo sudah terdebit. Oke, pertanyaan isu selanjutnya, kalau proses perpanjangan bersamaan SIM A dan SIM C bisa tidak Apa harus ngurus satu-satu? Harus ngurus satu-satu dong. Kan uploadnya satu persatu. Jadi upload dulu, misalkan SIM A dulu, selesaikan prosesnya sampai upload. Kemudian sampai selesai, sampai proses pembayaran, kemudian kedua baru SIM C. Nah, untuk tes kesehatan dan tes psikologi itu bisa digunakan secara bersamaan, tidak masalah. Jadi sekali tes untuk kesehatan dan psikologi itu bisa langsung. Kemudian, nah ini, gimana kalau logout, atau apakah saya perlu login dengan OTP lagi? Enggak. Jawabannya, kalau logout Anda cuma masukkan ID lagi, Anda login lagi. Nah, tapi ini ada bug di sistemnya kalau saya bilang. Kenapa? Jadi kita perlu upload lagi SIM lama Anda, atau SIM yang sudah Anda upload di step kedua itu, Anda perlu scan lagi, upload lagi SIM-nya. Jadi seolah-olah ketika kita logout itu kosong lagi datanya. Nah, itu dia. Ini salah satu bug, mungkin jadi masukan buat Digital Korlantas ya. Yang terakhir adalah kasus paling banyak terjadi di channel saya. Artinya teman-teman ini paling banyak nanya ini masalah pengiriman not found. Nah, ini pengiriman not found ini cukup menarik, cukup banyak
yang tanya ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bug sistem kalau saya bilang. Jadi sistemnya itu somehow saya tidak tahu kenapa dia tidak mendeteksi kecamatan-kecamatan tertentu. Jadi dibilangnya sistemnya pengirimannya tidak ditemukan. Nah, terus gimana workaround-nya atau solusinya? Ini bukan solusinya harusnya sistemnya dibenerin, itu solusi yang paling benar. Tapi ada workaround, yang ada jalan keluarnya. Ada dua, satu nih. Ini biasanya terjadi karena di kecamatan Anda, tempat tinggal Anda itu belum terkoneksi dengan belum terupdate di sistemnya. Jadi yang harus Anda lakukan, Anda bisa meminjam alamat teman, saudara, kerabat Anda di daerah lain yang support. Contoh ini yang real terjadi di lapangan. Teman saya melakukan perpanjangan di daerah Trenggalek, itu nggak bisa. Ini nelfon, terus ganti satpas juga waktu itu tetap error. Akhirnya dia pindah alamat ke Blitar di tempat kakaknya, dan alhamdulillah itu berhasil. Artinya apa? Kita melakukan kita update di sistemnya, kemudian pindah ke alamat yang disupport. Bisa pinjam punya saudara, bisa pinjam punya teman, bisa jadi cuma beda kecamatan pun akan terjadi error kayak gitu. Jadi pilih yang alamatnya di kota besarnya atau di ibu kotanya, biasanya support dia. Nah, itu solusi pertama. Workaround atau solusi kedua adalah pilih kecamatan atau alamat di kota besar atau di kota yang lebih kota. Misalkan kita tinggal di kampung gitu kan, itu pilih yang kota, daerah kota, kemudian pilih sampai proses pemilihan pengiriman, sampai berhasil proses pemilihan pengiriman. Kemudian setelah berhasil, Anda edit itu alamat pengirimannya menjadi alamat pengiriman Anda. Oke, paham? Jadi sekali lagi, pilih kecamatan atau daerah yang disupport oleh sistem secara pengiriman. Contohnya tadi, misalkan di daerah Trenggalek nggak disupport, pindah ke Blitar. Begitu datanya sudah muncul, udah berhasil memilih Anda proses pengirimannya, posnya udah berhasil dipilih, ganti alamatnya ke alamat Anda. Insya Allah itu juga akan berhasil, karena udah beberapa kali user memberikan feedback kayak gitu. Oke, ada juga yang cuman pindah satpas jadi bisa. Saya juga nggak tahu, ini beberapa terjadi kayak gitu. Yang ketiga nih, dia ganti satpas, pindah satpas. Waktu itu saya kira, oh ini satpasnya penuh, jadi prosesnya ditolak gitu. Tapi ketika mereka melakukan, atau teman-teman saya sarankan untuk coba pindah satpas, satpasnya dirubah dari proses awal, rubah satpasnya. Nah, pas proses pengiriman baru berhasil. Nah, berita baiknya sekarang satpasnya juga sudah berkembang banyak. Tadi sudah saya jelaskan di depan, dan saya sudah upload videonya. Satpas mana saja per kemarin itu yang sudah muncul. Sebelumnya cuma ada 4 kan, cuma ada Polda Metro Jaya, Diklantas dan Mogot, Depok, Polres Depok, kemudian Polres Bali, dan juga satu lagi Polres Jombang, Jatim. Tapi sekarang sudah cukup banyak. Jadi Anda tinggal pilih aja, pilih yang baru, tidak apa-apa. Kenapa saya saran pilih baru? Kalau yang lama kayak Dan Mogot itu lama prosesnya. Oke, kayak yang tadi, yang isu nomor 3 tadi, cuma 50% berhenti kan nunggu antrian karena semua orang milih Dan Mogot. Jadi prosesnya jadi lama. Jadi saran saya pilih yang baru, tidak apa-apa, coba saja. Nanti kita diskusi di bawah. Nah, berita baiknya teman-teman, ada beberapa orang itu prosesnya cuma 4 jam. Jadi selesai upload, dia selesai proses jam 11 siang, kemudian jam 2 itu sudah prosesnya dikirim. Itu pakai satpas Polda Bali. Nah, itu terima kasih sekali teman-teman sudah berikan komunikasi yang baik di channel ini, terutama untuk Digital Korlantas ini. Terus kita terus berkomunikasi, semoga saling membantu ya. Oke, ini Ericast. Selanjutnya adalah tentang Ericast. Ericast ini kemarin ada pertanyaan sebenarnya sudah terjawab di video saya sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Pertanyaannya adalah, dia terkendala di Ericast, harus datang ke dokter. Percuma dong, saya harus online, saya harus datang ketemu dokter. Ya menurut saya sih tidak masalah ketemu dokter kalau
vaskesnya itu dekat dengan kita. Tapi kalau kita jauh, di remote area gitu, saran saya pakai online saja. Caranya saya sudah bahas di video itu, yaitu pilih yang Jakarta Pusat, kemudian pilih Pusdokes Polri. Nah, itu kita melakukan tes kesehatannya online dan gratis. Gratis tuh. Atau pilih yang vaskesnya tidak ada dokternya. Jadi itu ada tuh kan, ada misalkan DIY gitu, vaskesnya siapa, dokternya siapa gitu. Vaskesnya mana, dokternya siapa. Itu ada beberapa, ada yang kosong, pilih aja yang kosong. Itu online berarti. Anda bisa online, tinggal ngisi info. Lihat aja video saya. Contohnya kayak gitu. Dan kayaknya itu saja. Oh ya, FC kalau gagal psikologi gimana? Gagal psikologi Anda harus mengulangi lagi nanti 3 bulan setelah Anda konsultasi psikologi secara online. Baru Anda boleh mengulang lagi tes psikologinya. Oke teman-teman, itu semua isu-isu yang selama ini saya terima dari teman-teman yang sudah mencoba melakukan instalasi dan juga proses perpanjangan SIM secara online. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dalam pengembangan dan komunikasi di dalam channel ini. Ini sangat membantu kita buat mempermudah kita perpanjangan SIM secara online. Semoga video yang saya upload selama ini bermanfaat buat Anda semuanya. Tetap semangat, komen di bawah silahkan, kalau ada pertanyaan kita diskusi. Terima kasih, kalau ada masukan boleh japri juga ke saya atau kirim email ke tprianta@gmail.com. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum, dadah.